Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita bersama mengaku bahwa penolong kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita didasarkan pada Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita bersama menghayati bagaimana Tuhan menjadi gembala bagi kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan mengakui segala keberadaan kita di hadapannya dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, Allah yang telah menjadi gembala baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa membimbing kami, mengasihi kami. Tetapi kami sadar bahwa bimbingan dan kasih Tuhan seringkali kami abaikan sehingga kami tidak menanggapinya dengan sungguh-sungguh. Terbukti dalam hidup yang kami
lewati, seringkali kami mengikuti jalan hidup kami, bukan mengikuti jalan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami. Ampuni ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, jalan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan segala apa yang tidak berkenan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 39, bait 1 dan 2 sebagai pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Setiap orang yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, kita bersama akan menerima pengampunan dosa oleh karena kasih Tuhan yang telah menyerahkan nyawa untuk kita mendapatkan pengampunan. Sebagaimana dinyatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 285, bait 1, 2, dan 3.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama membaca bagian dari bacaan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, pada saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami melalui pengajaran-Mu yang hendak kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semuanya pasti mengenal bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik bagi kita. Tetapi pernahkah kita memahami dengan betul gembala yang baik itu seperti apa? Saya yakin bahwa kita semua tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik, tetapi gembala yang baik itu seperti apa? Nah, kalau kita kembali kepada bacaan kita pada hari ini, ayat 11 sampai dengan 18 memang tidak bisa dipisahkan dengan ayat-ayat sebelumnya terkait dengan gembala itu seperti apa. Nah, khusus ayat 11 sampai dengan ayat 18, ini sebenarnya Yesus menjelaskan secara terbuka, secara eksplisit tentang jati dirinya, tentang siapa dirinya, tentang gembala yang baik itu. Ada beberapa ciri yang kita lihat bersama dalam bacaan kita pada saat ini. Dalam bacaan ini memang gembala yang baik itu dikontraskan dengan gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik dalam bacaan kita dikatakan seperti seorang upahan yang bukan gembala.
Sehingga kalau suatu saat domba-dombanya itu digembalakan, lalu tiba-tiba ada serigala datang, sang gembala tadi dia akan lari, meninggalkan domba-domba itu. Ya karena dia tidak merasa bahwa itu adalah miliknya. Sehingga serigala itu bisa menerkam domba-domba yang sedang digembalakannya. Dikontraskan dengan itu. Nah, lalu melalui bacaan kita juga diajarkan bahwa gembala yang baik itu memiliki ciri yang pertama, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi bukan hanya sekedar menggembalakan domba, tetapi ia menyerahkan nyawanya bagi domba-domba itu. Dengan kata lain, dia mau berkorban untuk domba-dombanya. Jadi kalau misalnya, kalau tadi gembala yang tidak baik atau gembala yang bukan gembala, ada serigala datang, dia lari. Tetapi kalau gembala yang baik, dia tidak akan lari. Dia akan membackup domba-dombanya itu supaya domba-dombanya bisa terselamatkan. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, itu sebenarnya Yesus sedang berbicara bahwa dia akan berkorban untuk keselamatan domba-dombanya. Siapa yang disebut domba? Dalam bacaan kita dijelaskan bukan hanya umat Israel, tetapi juga orang-orang yang ada di luar Israel yang mau menjadi domba-dombanya, yang mau mendengarkan suaranya, yang mau percaya kepadanya. Mereka adalah domba-domba Kristus. Dan ketika Yesus mengorbankan melalui menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia, itu merupakan sebuah ketaatan kepada Sang Bapa. Ketaatan kepada Sang Bapa itu merupakan kasih kepada umat manusia, kepada domba-dombanya tadi. Jadi yang pertama, ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik, dia mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian ciri yang kedua, dikatakan kepada kita bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mengenali domba-dombanya. Dan domba-dombanya juga mengenalnya. Pengenalan ini tidak hanya sekedar tahu, oh domba ini bulunya seperti ini, oh domba ini badannya tidak begitu gemuk. Atau kalau domba itu kemudian dipersonifikasikan sebagai umat percaya. Dia tidak hanya sekedar kenal, oh ini namanya si A, ini namanya si B. Melainkan lebih daripada itu bahwa dia memiliki hubungan yang mendalam dengan domba-dombanya. Dan domba-dombanya juga memiliki hubungan yang mendalam dengan gembalanya. Dengan kata lain, bahwa Yesus memiliki relasi yang mendalam dengan umat percaya. Umat percaya juga mau membangun relasi yang baik dengan Yesus sebagai gembala yang baik. Dan relasi ini
dilukiskan seperti relasinya dengan Sang Bapa. Jadi paling tidak melalui bacaan ayat 11 sampai dengan ayat 18 ada dua ciri. Mau menyerahkan nyawanya atau berkorban. Yang kedua, memiliki hubungan yang baik dengan domba-dombanya dan domba-dombanya pun seperti itu. Kembali sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa domba-domba yang dimaksud dalam bacaan ini bukan hanya sekedar umat Israel, tetapi juga siapapun orang yang ada di luar Israel, tetapi mau percaya dan mendengarnya. Mereka semua, baik umat Israel maupun orang yang ada di luarnya, akan menjadi kawanan domba satu gembala. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah penjelasan Yesus tentang jati dirinya. Bagaimana dia sebagai seorang gembala yang mau berkorban dan juga peduli kepada domba-dombanya. Dan tindakan Yesus ini bukan hanya sekedar tugas dari Sang Bapa, tetapi juga karena kasih kepada umat manusia. Itulah sebabnya ketika hari ini kita bersama belajar dari gembala yang baik bagi kita, maka kita pun juga dipanggil untuk meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, yaitu berkorban dan peduli. Ciri hidup ini harus ada dalam kehidupan kita sebagai domba-domba Kristus. Berkorban ketika kita menolong orang lain. Ya, jangan menolong karena terpaksa. Tetapi kita menolong karena kita memiliki belas kasih. Walaupun dalam kita menolong, kita juga harus berkorban. Mungkin kita tidak sampai seperti Yesus menyerahkan nyawanya. Tetapi kita mau berkorban, entah itu berkorban waktu, entah itu berkorban tenaga, entah itu berkorban pikiran dan lain sebagainya. Dan itu kita lakukan bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin memanfaatkan kondisi seperti itu, tetapi karena memang itu adalah ciri hidup yang harus dimiliki oleh domba-domba Kristus. Ciri hidup yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus. Kita pun juga dipanggil untuk meneladani kepedulian Yesus. Kepedulian Yesus kepada umat manusia, kepada domba-dombanya. Kita juga dipanggil untuk peduli kepada siapapun juga. Bukan hanya kita sebagai anggota gereja, tetapi siapapun yang memang perlu dipedulikan. Ya, kita harus lakukan itu. Dan ketika kita melakukan dua hal, mau berkorban dan peduli, berarti kita sedang belajar dari tindakan Kristus, tindakan Sang Gembala yang sudah memberikan contoh, begini loh Sang Gembala. Dan ketika itu kita kerjakan, berarti pemahaman tentang gembala yang baik itu betul-betul merasuk di dalam hidup kita. Maka tadi saya katakan di depan, apakah kita betul-betul memahami arti gembala yang baik? Kalau apa yang sudah dilakukan oleh gembala yang baik,
kepada domba-dombanya tidak kita teladani dalam hidup kita, sebenarnya kita tidak memahami apa atau siapa gembala yang baik itu. Oleh karenanya, hari ini kita belajar dari 2 ciri gembala yang baik dalam ayat 11 sampai dengan 18 secara khusus, dan mari kita kerjakan supaya itu betul-betul menjadi ciri hidup kita sebagai domba-domba Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur ketika Tuhan sudah memberikan pengajaran kepada kami bagaimana ciri seorang gembala yang baik, dan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus hendaknya juga kami kerjakan dalam kehidupan kami bersama di tengah kehidupan dunia ini. Mampukan kami untuk dapat mewujudkan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tolonglah kami dalam merawat bangsa dan negara ini, menghadapi situasi-situasi yang kadangkala tidak menentu. Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang ada di tengah bangsa dan negara ini bijak, supaya kehidupan bangsa dan negara ini ke depannya semakin baik. Segala hal yang terjadi, kiranya Tuhan juga mengendalikan semuanya, agar segala hal yang terjadi tidak akan membawa kehidupan bangsa dan negara ini semakin tidak membaik. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan membawa kehidupan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa untuk gereja-gereja, Tuhan memberkati dalam melaksanakan tugas panggilannya. Demikian juga dalam kehidupan jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan terus menolong kami untuk bertumbuh di dalam Kristus, untuk terus melaksanakan apa yang sudah Tuhan ajarkan dan teladankan kepada kami. Berkatilah kami dalam melaksanakan tugas panggilan kami, baik dalam internal maupun eksternal, supaya
tugas panggilan gereja dapat terwujud dengan baik. Kami berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk melewati setiap pergumulan yang ada, baik kami sebagai umat-Mu di Jemaat Philadelphia maupun saudara-saudara kami lain. Berkenan Tuhan terus menyapa mereka dan menolong mereka. Kami semuanya juga supaya melalui pergumulan yang ada, iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang beberapa waktu lalu sedang libur dan esok pagi akan memulai proses pembelajaran mereka. Tuhan memberkati mereka supaya mereka juga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang membutuhkan pemulihan kesehatan atas diri Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Sri Wiyanti, Saudara Tias Prasetyo, Bapak Yusa Indra Widya Pranawa, dan juga saudara-saudara kami lain. Jamahlah mereka dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan kekuatan dan pemulihan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya akan kondisi saudara-saudara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa seruan kami, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Marilah kita mensyukuri berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui persembahan kita. Dasar Alkitab diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kala pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita menyanyikan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa
Mari kita aturkan persembahan kita pada saat ini. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih, karena kami membawa persembahan yang Engkau limpahkan kepada kami begitu besar dan begitu banyak, dan pada saat ini kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menerima, Tuhan sucikan. Juga persembahan ini dapat untuk memperlebar kerajaan-Mu di surga melalui Jemaat Philadelphia. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan untuk dapat mengelola persembahan ini dengan sebaik mungkin menurut kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan seluruh jiwa raga kami untuk kami persembahkan kepadamu. Inilah Tuhan doa permohonan dan persembahan kami yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Mari kita senantiasa menyediakan diri untuk dituntun oleh-Nya, supaya kita juga bisa belajar berkorban, belajar peduli dalam kehidupan ini. Kita bersama akan bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 407, bait 1 dan 3. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.